Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman program studi ilmu gizi Universitas Asia Yogyakarta. Mohon maaf sekali, kita harus berjumpa via daring lagi di Human Communication dan Listening ya, kalau nggak salah ya. Jadi, ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan, maka kita mulai perkuliahan pada pertemuan kali ini dengan media daring, gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan bicara tentang teori komunikasi antar pribadi, di mana nanti teman-teman ada beberapa cakupan, individu dan komunikasi antar pribadi tentu, dan ini yang paling susah ya, memahami diri sendiri dan orang lain, serta memahami hubungan antar pribadi. Tuh. Oke, jadi teman-teman, di pertemuan kali ini itu kita berangkat dari teori Pfizer tahun 87, sudah lama sekali mungkin ya. Ada dua level komunikasi, yaitu antar pribadi yang selalu diawali dengan intrapribadi atau komunikasi dengan diri sendiri terlebih dahulu, yang kemudian naik levelnya menjadi komunikasi dengan orang lain. Nah, di komunikasi intrapribadi atau intrapersonal, biasa disebut dalam buku-buku atau dengan diri sendiri, itu pandangan kita mengenai 3 hal, teman-teman. Diri kita sendiri, diri orang lain, dan pandangan orang lain terhadap diri kita. Sederhananya seperti ini, ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi dengan diri sendiri, tentu ada banyak fase penerimaan, gitu ya. Apalagi teman-teman di generasi di bawah saya gitu ya, yang biasa disebut dengan generasi Z dan sebagainya. Tentu ini menjadi level komunikasi yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena teman-teman sudah dihujani dengan beragam informasi dari media yang terintegrasi, yang kalian bawa setiap hari yang disebut dengan gawai atau handphone. Nah, pandangan kita mengenai diri kita sendiri ini sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena bisa jadi kita masih dalam fase pencarian. Bahkan sampai umur tua pun kita masih dalam pencarian. Pencarian apa? Yang biasa orang sebut sebagai jati diri. Nah, ini agak nyerempet-nyerempet psikologi, teman-teman. Nah, biasanya kita bergumam, ngomong dengan diri sendiri atau mencatat keresahan melalui buku, diary gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami atau yang baru sekarang yang pernah saya temukan adalah teman-teman mencatat keluh kesah kalian di dalam WhatsApp, yang WhatsApp itu hanya diri kalian. Jadi WhatsApp grup, tapi hanya kalian sendiri isinya gitu, kalian mencatat semuanya. Atau yang lebih ekstrim adalah, mmm, mencatat sebuah perasaan yang teman-teman alami di status teman-teman. Nah, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena ketiga tataran ini berfungsi secara simultan, teman-teman, atau saling kait-mengait. Ketika teman-teman memposting sesuatu, maka akan ada feedback atau pandangan orang lain terhadap diri teman-teman. Nih, contohnya, Budi melihat Ani sebagai orang yang jujur, tapi Ani tidak mempercayainya, maka Budi menurunkan citra dirinya sendiri. Berat ya? Jadi si Budi melihat Ani itu orang yang jujur, tapi Ani bilang atau, "Ah enggak, aku tuh bukan orang jujur." Dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Maka Budi yang tadinya ekspektasinya dalam tanda kutip tinggi terhadap Ani, dia menurunkan citra dirinya sendiri. Oleh karenanya, mmm, teori komunikasi antar pribadi ini sangat-sangatlah, apa ya, kompleks. Nah, tantangannya adalah saat ketiga tataran berlaku dalam diri kita, itu terjadi juga dengan orang lain yang kita ajak berkomunikasi. For your information, dari segala materi yang sudah saya sampaikan bahwa pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Jadi tidak mungkin tidak kita berkomunikasi, kita harus tetap berkomunikasi dengan orang lain, kita harus berinteraksi dengan orang lain, karena basically kita adalah makhluk sosial, gitu. Nah,
Jadi ketika tadi kita memandang diri kita, kita memandang diri orang lain, terus kemudian pandangan orang lain terhadap diri kita, itu juga terjadi di orang yang kita ajak berkomunikasi. Makanya senantiasa ketika kita berkomunikasi, merefleksikan proses psikologis kita dengan proses psikologis yang kita anggap sedang terjadi pada rekan bicara kita. Itu terjadi juga sama partner bicara kita. Nah, permasalahannya, proses psikologis antar individu ini tidak akan sama persis, tapi masing-masing pihak berusaha menghasilkan tingkat persinggungan tertentu dan berupaya memperbesar tingkat persinggungan. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, teman-teman, proses yang tadi saya sebutkan itu nggak sama, gitu, nggak sama. Nah, tingkat persinggungan yang akan dicapai itu adalah kesepahaman bersama. Jadi, wajar ketika memang kita berinteraksi dengan orang lain, orang tersebut akan terlihat lebih megah dari diri kita. Wajar, karena kita baru ketemu mungkin menyapa, kemudian mengajak kenalan, lalu, eee, banyak hal yang dibicarakan, bertukar pikiran, sampai persinggungan itu terjadi. Jadi pemahaman bersama itu terjadi. Makanya dalam proses komunikasi yang paling sederhana adalah, ini orang nyambung atau tidak nyambung, ini orang kemana atau tidak kemana. Itu. Itulah kenapa proses berkomunikasi tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kompleks, teman-teman. Oleh karenanya, saya buat gambar bahwa kita saling saling punya 3 stimulan yang saling saling ingin direkatkan satu dengan lain. Makanya, bulatannya itu saling bersinggungan. Jadi, kamu memperkenalkan diri saya sendiri, diri dengan orang lain juga diperkenalkan, dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah, di tahap kedua itu adalah diri orang lain. Artinya, kalau teman-teman, masih ingat dengan materi yang kemarin bahwa teori Laswell mengatakan, "Who says what in which channel and what the effect?" Ada umpan balik. Ketika kamu menerima informasi dari orang lain, maka kamu akan mengenal orang tersebut, kurang lebih. Itulah yang disebut dengan mengenal karakter orang. Atau biasa zaman anak sekarang adalah modus. Tentu kita tidak pernah memperkenalkan diri kita secara apa adanya, pasti ada yang dilebihkan, pasti ada yang dikurangin dan sebagainya, gitu. Nah, makanya dalam Islam kejujuran itu penting di sini teman-teman, karena jawabannya dari di bundaran nomor 3. Pandangan orang lain terhadap diri saya itu seperti apa, gitu. Jadi, sebenarnya komunikasi antar pribadi yang kita lakukan hari ini, pada materi saat ini, adalah komunikasi antar pribadi paling buruk. Kenapa? Karena kita bertemu dengan sebuah media online, gitu. Harusnya kita tatap muka, gitu. Karena ketika tatap muka saya bisa bisa membaca karakter teman-teman, bisa membaca mimik muka, bisa membaca yang namanya komunikasi nonverbal, dan sebagainya. Itu yang tidak saya dapatkan ketika online, gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman bertindak untuk berkomunikasi, yang terpenting adalah bagaimana sih Anda mempersepsikan diri sendiri, dan bagaimana Anda mempersepsikan orang lain. Yang ketiga, bagaimana mempersepsikan pandangan orang lain terhadap diri sendiri. Persepsi, teman-teman. Kesalahan terbesar komunikasi adalah berkomunikasi untuk menjawab, bukan berkomunikasi untuk mendengarkan. Tuh. Jadi, teman-teman, persepsi ini kalau dalam ilmu sosial dia multitafsir gitu ya. Karena tiap orang punya persepsinya masing-masing gitu.
Saya percaya bahwa tiap anak di program studi ilmu gizi yang saya ajar hari ini adalah unik, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan, dan tidak pula bisa dibeda-bedakan. Unik, gitu ya. Maka, teman-teman harus mempertimbangkan setiap diksi atau kata yang keluar dari mulut teman-teman, agar komunikasi Anda bisa mempengaruhi orang lain. Agar Anda enak diajak ketika ngobrol. Gitu. Sesimpel adalah ketika kita mungkin sedang hangout gitu ya, nongkrong, terus salah satu lawan bicara teman-teman ada yang berbicara, tapi teman-teman memegang handphone, terus kemudian asik sendiri, gitu. Itu sudah membentuk persepsi orang lain terhadap Anda. Jelas yang nomor 3. Dan Anda sudah mempersepsikan orang lain, "Wah, kok aku ngomong kok dia sikapnya seperti itu ya?" Dan Anda sudah barang tentu akan mempersepsikan diri Anda sendiri. Apakah saya di momen ini, di hangout ini saya dianggap penting? Kalau penting kenapa kok responnya seperti ini? Itu. Makanya teman-teman, ketika ini do yourself ya, maksudnya do yourself adalah saya ambil dari awareness gitu kan. Jadi kesadaran diri, self awareness dari Pak Senjaya tahun 2002, saran pribadi yang mungkin akan Anda bisa lakukan sendiri di sela-sela kesibukan atau di sela-sela kuliah nanti, penugasan. Coba deh tulis 10 kata sifat. Kata sifat itu kata yang menggambarkan, apa, karakter ya. Jadi kayak pemarah, pembohong, gitu. Nah, kata sifat yang menggambarkan Anda, seseorang di samping Anda, atau kanan kiri Anda ketika Anda sedang kuliah, gitu. Itu bisa. Nah, selanjutnya setelah kita selesai dengan 3 stimulan tadi, maka kita akan beralih ke teori yang namanya Johari Window. Bukan orang Indonesia ya, Johari Window itu, singkatan dari Joseph Luth and Harrington Ingham. So, two person in 1950, dia mengemukakan tentang model mapping personality awareness. Jadi, dia mengabarkan tentang bagaimana diri Anda, terus kemudian bagaimana Anda bertanya atau berkomunikasi dengan lawan bicara Anda, dan dia akan mendeskripsikan dengan list yang sama. Ini bentuknya. Nah, mengenal diri pribadi atau Johari Window dari teori ini, itu sangat-sangatlah menarik ya teman-teman, kalau diaplikasikan, gitu. Jadi, pada dasarnya bukan semata-mata ingin mengenal karakter seseorang itu introvert atau extrovert, pendiam atau dia terbuka, tidak. Tapi mau mapping, sampai di mana sih teman-teman itu mengenal diri teman-teman secara pribadi, dan secara kesengajaan teman-teman pingin orang lain tahu, gitu. Anomalinya apa, Pak? Anomali dari teori ini adalah play victim, merasa bersalah, merasa, teman Anda, sekitar Anda, sekitar itu lingkungan ya, teman Anda, lingkungan Anda, bahkan keluarga Anda, itu orang yang patut dipersalahkan atas apa yang terjadi dalam diri Anda. Sampai sebegitunya. Maka, teman-teman, ketika teman-teman ingin mengenali diri pribadi, langkah pertama adalah tentukan daerah terbuka
sampai daerah yang paling gelap yang ada dalam diri Anda. Daerah itu begini, jadi kalian punya privasi masing-masing, dan privasi itu adalah hak milik dari setiap orang. Namun, dari satu sekup privasi itu, ada sebagian yang teman-teman itu blind dan open, bahkan close, gitu. Mmm, makanya pembelajaran ini tidak akan selesai ketika teman-teman menjadi mahasiswa, nggak akan selesai. Sampai teman-teman mungkin nanti berkeluarga, The Johari Window ini masih akan ada dalam diri kalian, gitu. Karena mengenal diri itu ada pembelajaran yang saya pribadi menyaksikan bahwa dia tidak akan selesai dalam proses yang sebentar, pasti prosesnya sangat-sangat lama. Karena mengenali diri pribadi adalah tentang penerimaan terhadap diri pribadi juga, gitu. Nah, tadi saya bilang anomalinya ada play victim atau menyalahkan seluruh keadaan atau bumi ini terhadap apa yang terjadi ke kalian. Itu karena kalian tidak pernah mau mengenal diri teman-teman masing-masing. Daerah terbuka adalah di mana teman-teman itu boleh nih orang lain masuk ke daerah tersebut. Biasanya bertukar hobi, ya kan? Biasanya bertukar dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, kemudian apa yang kita sedang nikmati, dan sebagainya. Lalu, tak diketahui orang lain adalah daerah yang kita simpan, tapi sewaktu-waktu kita bisa menjamah itu, gitu. Susah sih. Makanya yang pertama, di tahun 70 si Luke bilang bahwa makin kecil daerah terbuka, makin buruk komunikasi. Maka daerah terbuka itu adalah menyangkut semua perilaku, sikap, perasaan, bahkan motivasi, gitu ya. Tadi saya bilang hobi, mungkin jenis kelamin, usia, keyakinan agama, politik, atau segala sesuatu yang tercantum di kartu tanda penduduk identitas masing-masing teman-teman, itu daerah terbuka. Namun ada pula, eee, apa namanya, sangat tergantung luasnya terhadap kepada siapa kita berkomunikasi, gitu. Role play jadinya ya, teman-teman ya. Role play dalam artian ketika kamu berhadapan dengan dosen, kamu akan menjadi X yang seperti apa? Apakah X yang sama atau X yang berbeda ketika kamu kumpul dengan teman-teman sebaya kamu, gitu. Makanya ini lebih dari extrovert atau introvert. Dan di-notice sama si Love tahun 70 bahwa tadi itu, makin kecil daya terbuka, makin buruk komunikasi. Itu. Jadi kalau untuk ingin meningkatkan komunikasi secara proses dengan masif, maka teman-teman harus memperbesar daerah terbukanya teman-teman. Nah, kemudian kalau daerah buta, blind self, itu adalah unsurnya ketidaksengajaan, teman-teman. Jadi, setiap orang itu pada dasarnya punya daerah buta, tapi tidak menyadari atau tidak dapat mengendalikannya. Nah, komunikasi ini menuntut keterlibatan pihak-pihak yang terlibat. Jadi semakin luas daerah buta, semakin sulit komunikasinya, gitu. Dan kebanyakan teman-teman keceplosan di daerah buta dengan menggaruk-garukan seperti komunikasi nonverbalnya. Mmm, ada logatnya, terus kemudian gatel tapi nggak gatel ketika ngomong, terus kemudian menggaruk kepala jika stres dan sebagainya. Daerah gelap, ini daerah yang bisa kita jamah ketika ada sebuah eksperimen yang biasa disebut sebagai hipnosis atau dalam trennya itu kayak yoga gitu. Jadi, bahkan kita pun jarang mengetahui dan jarang banget ke situ gitu loh. Karena informasinya itu tenggelam di alam bawah sadar. Bahkan luput dari
perhatian diri kita sendiri maupun perhatian orang lain, gitu. Nah, bentuknya adalah depresi. Ketika sudah depresi berarti daerah gelapnya itu membesar, teman-teman, gitu ya. Secara tertutup, ini hidden self adalah yang teman-teman memang sengaja menutup itu dari siapapun. Anda simpan untuk diri Anda sendiri. Ini adalah tempat ternyaman untuk merahasiakan segala sesuatu tentang diri sendiri dan orang lain, gitu. Nah, pada titik ekstrim, itu ada orang yang dia terlalu terbuka, teman-teman, dan ada orang yang terlalu tertutup. Jadi, orang yang terlalu terbuka itu adalah mungkin bahasa simpelnya adalah dia yang tidak bisa menjaga rahasia diri dia sendiri dan rahasia orang lain. Yang tertutup adalah tidak mau mengatakan apa-apa, bukan seperti Master Limbat bukan ya, itu impersonate-nya. Tapi kalau orang yang terlalu tertutup itu adalah dia tidak mau membicarakan sesuatu yang small talk atau basa-basi, gitu. Jadi, ya intinya dia bicara ketika dibutuhkan saja. Nah, maka, mmm, menumbuhkan kesadaran diri itu yang pertama adalah kenali diri sendiri, dengan mengurangi daerah butanya teman-teman. Terus, teman-teman belajar untuk mengobservasi dan mengamati diri Anda yang berbeda-beda, mulailah itu dari keluarga, dari organisasi terkecil, di mana teman-teman tumbuh, di mana teman-teman juga merasakan informasi, masukan, nasihat, pengalaman dari keluarga, lalu mungkin diajak ngobrol bagaimana menurut sudut pandang mereka gitu loh. Apakah kalian ketika mereka orang tua menyuruh teman-teman masih ogah-ogahan? Apakah teman-teman masih suka berbohong di hadapan kedua orang tua dan sebagainya, gitu ya. Yang kedua adalah memperluas daerah terbuka, jadi Anda harus memilah informasi apa yang Anda sampaikan ketika ingin memperluas daerah terbuka ini, apakah mengungkapkan diri secara masif atau, mmm, juga terhadap orang lain atau diri sendiri, gitu ya. Lalu pengungkapan diri ini kalau dalam agama selain Islam disebut sebagai penebusan dosa kali ya, gitu. Jadi, ya kalau di Islam mungkin sesi curhat lah. Sesi curhat dengan ruang yang sangat terbatas, atau dalam konteks ketika teman-teman ingin menemui psikolog, teman-teman mengungkapkan diri teman-teman, itu menemukan kesadaran diri. Atau yang paling mudah, yang paling sederhana adalah dengan sahabat teman-teman, ketika teman-teman ngobrol atau join gitu, teman-teman bisa mengungkapkan diri teman-teman sendiri. Nah, jadi banyak sih, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri teman-teman. Yang pertama adalah besar kelompok ya. Jadi, kelompok yang dimaksud ini adalah circle. Kalau sekarang ya namanya circle atau persahabatan teman-teman, diadiknya teman-teman, itu untuk membuka diri. Lalu ada perasaan yang menyukai, dalam artian luas ya menyukai, tidak tidak hanya tentang perasaan, tapi juga comfortable atau kenyamanan ketika berkomunikasi. Semakin kita menyukai lawan bicara kita atau komunikan, semakin mudah kita mengungkapkan diri. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini adalah bicara tentang literasi, gitu ya. Saya pernah mengisi di suatu sesi bersama anak-anak muda tentang proses adaptasi, ternyata muncul juga di sini. Kompetensi itu, ibarat kata seperti ini, ketika teman-teman beradaptasi, mungkin baru pertama kali ke Jogja dan kuliah di Jogja, itu akan mengalami yang fase adaptasi. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai kompetensi atau literasi, atau tidak pernah membaca satu literasi pun terkait Jogja, maka teman-teman akan semakin tertutup. Tapi ketika teman-teman, dalam tanda kutip, melakukan riset kecil-kecilan, semakin terbukalah teman-teman, gitu. Jadi kompetensi ini penting, apalagi teman-teman calon sarjana, ya kan, yang
sudah punya status sekarang mahasiswa, ma hanya para siswa. Agent of change dan sebagainya, berpikir kritis dan sebagainya. Kemudian, mmm, peduli akan semuanya, lingkungan dan sebagainya. Jadi kompetensi teman-teman harus ditambah. Ibarat kata teman-teman, kita sudah diajarkan beratus-ratus tahun yang lalu bahwa pelajaran pertama itu bukan menulis, tapi membaca, ya kan? Rasulullah SAW kan bilang, "Iqra, Iqra, dan Iqra." Gitu, dari malaikat Jibril. Nah, pada Rasulullah tentunya. Nah, Iqra, Iqra, dan Iqra itu kita maknai bahwa berarti tidak ada yang bisa kita tulis ketika kita tidak membaca satupun. Itu kompetensi. Yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian ini karakter ya teman-teman ya. Tentu ini bicara extrovert, introvert cukup jelas. Lalu ada topik. Topik ini sangat membantu untuk mempengaruhi pengukuhan diri. Ketika kita join the club gitu dengan topik yang memang kita kuasai dan kita suka di situ, maka yang terjadi adalah mudah untuk mengungkapkan. Nah, yang menarik ada yang terakhir, gender. Gender ini ternyata tipe-tipe maskulin itu lebih tertutup daripada feminim. Maka jangan salahkan ketika cowok-cowok yang tulen ya. Cowok-cowok yang benar-benar cowok itu biasanya cenderung cuek dan tertutup, gitu. Kalau dia sangat feminim, dia sangat mudah untuk bergaul dengan orang lain, gitu. Manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah pengetahuan tentang diri sendiri, jelas. Yang kedua adalah kedalaman hubungan. Jadi ada beda antara teman dan sahabat loh teman-teman. Ada beda. Teman, sahabat, pacar, terus kemudian calon pacar, apalagi rasa yang tertinggal, friendzone, beda. Gitu. Kedalaman hubungan ini penting ketika kalian mengukuhkan diri. Bahkan dengan keluarga pun beda. Nah, yang ketiga adalah efisiensi komunikasi, yaitu um, ketika kita ingin menghubungi seseorang, kita kita itu tahu kebutuhan kita tuh apa. Kebutuhan kita tuh apa tuh kita tahu, gitu ya. Saya menghubungi dosen kebutuhannya untuk ini, saya menghubungi keluarga kebutuhannya untuk kiriman atau tiket pulang dan sebagainya. Lalu bahayanya adalah ketika too much, maka yang terjadi adalah penolakan secara pribadi dan sosial. Terus kesulitan intrapribadi. Jadi menumbuhkan masalah intrapribadi dari pengungkapan diri. Jadi sangat-sangatlah ada bahayanya. Maka jangan berlebihan. Nah, kita akan masuk ke komunikasi antar pribadi karena tadi sudah tentang gimana sih cara mendengarkan itu. Ya, kita pakai teori ada dua, yaitu Fisher dan juga Johari Window. Jadi dia punya 4 daerah, terbuka, tertutup, dan skalanya. Nah, tentunya di komunikasi antar pribadi ini banyak definisi, teman-teman. Maka para ahli itu beda-beda mendefinisikan komunikasi dengan orang lain. Sesimpel itu loh. Definisi kita ngomong sama orang lain aja dengan para ahli itu beda-beda. Tuh. Yang pertama, saya tadi sudah mengutarakan teori Laswell, who says what in which channel and what the effect. Dia mendefinisikan berdasarkan unsur. Unsurnya ada 5. Ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan, dan ada umpan balik. Kemudian ada yang berdasarkan tentang hubungan diadik. Jadi ayah dan anak sangat berbeda dengan pelanggan dan pelayan. Pelanggan dan pelayan sangat berbeda dengan pewawancara dengan yang diwawancarain. Itu berdasarkan hubungan diadik. Lalu berdasarkan kualitas pengembangan. Nah, kualitas pengembangan ini bersifat tidak pribadi atau impersonal. Faktornya ada 3, prediksi berdasarkan data psikologis, pengetahuan
atau jam terbang dari orang komunikatornya, dan rules yang diterapkan si komunikator tersebut atau yang diterapkan secara pribadi. Gitu. Kalau ini belum jelas, seperti ini, yang kualitas pengembangan. Orang Indonesia itu cenderung untuk memberikan nomor WhatsApp secara cuma-cuma. Ya atau ya. Jadi orang Indonesia itu lebih lebih gampang memberikan nomor WhatsApp. Gitu. Misalkan, ada kelas Pak Ade nggak sih? Saya mau tanya gitu. Bagi dong nomornya Pak Ade. Ada nggak yang pernah izin membagikan sebelum dibagikan nomor tersebut? Kan nggak. Nah, ketika kualitas pengembangan ini diterapkan, maka si orang yang dikenai atau orang yang dimintai nomor handphone tentu akan memprediksikan sesuai dengan data psikologis. Nomor Pak Ade ini share aja, toh dia nggak marah. Satu. Yang kedua, ada pengetahuan yang menjelaskan. Pengetahuan yang menjelaskan tadi itu, di Indonesia biasanya nomor WhatsApp dibagikan secara free. Dan tidak ada aturan yang berlaku secara pribadi dari orang yang dimintai nomor teleponnya Pak Ade. Menarik teman-teman, karena saya pernah mengalami. Saya pernah mencoba meminta nomor narasumber untuk kuliah pakar. Kebetulan dari Ceko, dan orang yang saya minta nomor itu nggak mau. Padahal itu bukan nomornya dia. Jadi saya minta ke sahabat saya, terus kemudian dia nggak mau ngasih nomor narasumber. Karena dia belum tanya si narasumber itu, boleh nggak dikasih ke Ade? Siapa sih Ade? Oh, anak komunikasi Unisa dan sebagainya. Baru dia mau kasih. Kita kan loss ya, loss. Yang terjadi apa? Ya nomor kita banyak yang dihack, terus kemudian anak-anak kesehatan ada yang dimintain pulsa sama dosennya, gitu-gitu. Itu karena secara masifnya kita dan secara loss-nya kita memberikan nomor WhatsApp ke teman-teman. Itulah komunikasi antar pribadi berdasarkan kualitas pengembangan. Nah, balik ya, sorry. Oke, jadi lebih dijelaskan lagi, kalau data psikologis prediksi itu reaksi juga ketika kita tatap muka dengan orang lain, reaksi kita terhadap pihak lain berdasarkan data psikologis itu beda-beda, gitu loh. Dari nonverbal ini akan sangat membantu teman-teman. Pandangan matanya, eye contact atau kontak mata, terus kemudian em, apa namanya, faktor-faktor psikologis yang mendukung pakaian dan sebagainya. Itu nonverbal sangat-sangat membantu untuk prediksi berdasarkan data psikologis. Layaknya belum tentu orang yang punya tato itu adalah orang yang buruk perangainya. Belum tentu. Jadi ini melatih tentang seuzon dan kusnuzon. Nah, kalau pengetahuan yang menjelaskan komunikasi antar pribadi itu secara kompetensi ya teman-teman. Kalau teman-teman lahir duluan daripada saya, mungkin teman-teman yang mengajar saya jadi mahasiswanya teman-teman. Itu. Lalu kemudian ada juga kayak teman-teman itu sudah sering kebiasaan H-1 menghubungi saya untuk kuliah. Itu pengetahuan. Ada juga mahasiswa yang sering terlambat 15 menit. Itu pengetahuan. Nah, itulah komunikasi antar pribadi. Kemudian tadi yang saya jelaskan lebih kompleks lagi ya. Aturan yang ditetapkan secara pribadi itu tentang aturan tata sosial budaya yang berlaku. Gitu. Jadi kalau ngomong dengan kalau di Jawa terasa sekali ya. Secara pribadi itu ketika ngomong dengan yang lebih tua mungkin menggunakan bahasa daerah yang lebih halus daripada dengan bahasa yang dengan sebaya. Makanya bahasa Indonesia atau bahasa persatuan kita ini sangat membantu karena dia tidak memandang usia, marga dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya Joseph De Vito itu apa namanya?
Ada 5 tahap teman-teman, dari kontak sampai dia pemutusan, gitu. Dan tiap-tiap levelnya itu ada kemungkinan untuk keluar. Pernah kalian cuman papasan, ketemu, terus saling memandang, keluar. Nggak ngomong, cuman papasan doang. Terus keterlibatan, udah. Keakraban, bisa. Perusakan, bisa. Pemutusan apalagi. Nah, tahap 1, kontak. Itu bisa jadi teman-teman juga mendengar, melihat, membawi seseorang. Ini adalah kalau di riset 4 menit interaksi awal, Anda memutuskan ingin melanjutkan hubungan atau tidak. Jadi ini sangat penting, kontak. Terus yang harus kita garis bawahi kenapa ini penting, yang pertama adalah penampilan fisik. Of course kalian harus rapi, terus kemudian sangat-sangatlah juga bisa memposisikan diri kalian, terus kalau kualitas lain kayak keramahan, bersahabat, keterbukaan itu juga penting, tapi itu dilatih, gitu. Nah, keterlibatan, tahap yang kedua, itu ketika sudah kontak, maka teman-teman melibatkan diri untuk mengenal orang lain. Biasanya ini diawali dengan sebuah senyuman, teman-teman, ya. Mmm, jadi kita mulai untuk mengungkapkan diri kita dari mana asalnya, hobinya apa, nama siapa, gitu. Yang umum-umum common, lalu kemudian terjadilah keakraban. Di fase ini adalah lebih jauh lagi daripada keterlibatan, mungkin bisa menjadi your bestie atau mungkin your beloved, kekasih. Ini komitmennya sangat tinggi ya, mmm, s dari yang terikat seperti pernikahan, sampai kepada mengungkapkan rahasia terbesar Anda. Dalam tanda kutip bisa jadi itu yang diungkapkan adalah aib. Ini hanya pada sedikit orang aja disediakan, tidak mudah sampai ke tahap akrab. Perusakan. Perusakan ini hubungan tahap ini melemah, gitu loh. Melemah, kemudian terjadilah pemutusan, gitu. Nah, tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ketika kita analogikan adalah kalian mahasiswa baru angkatan 2023, gizi. Kalian melakukan kontak pada saat, apa sih namanya, mataf ya, masa ta'aruf. Terus kemudian kalian terlibat dalam kegiatannya. Kegiatan mataf, cari barang ini, barang itu, ikut ini, sampai ngantuk-ngantuk. Terus kemudian saling bonceng karena hanya ada satu motor, keterlibatan. Lalu mulai akrab tuh, mulai circle-nya mulai kebentuk. Jadi teman dan sahabat, gitu ya. Tapi yang namanya sahabat, nggak seru kalau dia nggak berantem. Berantemnya kecil, paling cuman pada saat sore mau pulang, satu mau beli cilok, satunya mau beli batagor gitu kan, untuk buka puasa, misalkan seperti itu. Nah, berantem tuh, terjadi pemutusan. Ingat teman-teman, di video kali ini sudah banyak mahasiswa yang mengalami hal itu. Jadi, perbedaan antara siswa dan mahasiswa terletak di 5 tahapnya De Vito. Itu yang simpel ya. Yang tidak simpel adalah ketika teman-teman di tahap keakraban, kalian sudah sahabatan satu angkatan, tapi terjadi perusakan dan pemutusan karena kalian berbeda jalan untuk lulusnya. Mungkin satunya via Merdeka Belajar Kamus Merdeka dengan tugas akhirnya, satunya dengan skripsi artikel ilmiahnya mungkin. Satunya ikut organisasi sampai ke luar negeri, atau aktif di organisasi dalam kampus, intern kampus, satunya dia sibuk belajar. Ini terjadi perusakan dan pemutusan. Maka perbedaannya adalah ketika teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman jangan lupa untuk selalu upgrading diri sendiri. Karena apa? Karena menjadi mahasiswa ketika lulus, itu
Hukumnya wajib kalian punya skill, ya. Karena setiap orang di muka bumi ini yang kuliah jurusan gizi, dia punya ijazah S1 gizi. Tapi skill itulah yang membedakan. Makanya ada yang namanya sertifikat kompetensi dan sebagainya. Jadi mumpung masih tahun 2023, targetnya sederhana deh. Kalau kalian mau menjalani pengungkapan diri ya, dan kemudian komunikasi antar pribadi, dan mendengarkan orang lain tentang persepsi kalian diri kalian sendiri adalah, coba gimana caranya foto teman-teman, masing-masing teman-teman, foto diri teman-teman, itu terpampang di Instagramnya BKA dan Gizi atas dasar postingan teman-teman meraih juara lomba apapun. Itu aja, simple. Dari semester 1 sampai semester 8. Bisa nggak? Kalau bisa, berarti teman-teman sudah menjalani tahap DeVito ini. Karena kalian berhasil untuk mengungkapkan diri kalian ke publik secara elegan tentunya, dengan prestasi. Gitu ya. Jadi, tugas mandiri, pengungkapan diri, pengakuan diri orang lain, maka tugasnya ini sangat template. Kita akan lakukan dengan, apa namanya, dengan cara komunikasi ya, saya siapkan. Jadi ada tugas untuk pertemuan hari ini dan besok. Jadi minggu depan kita online, 2 minggu ini teman-teman, tanggal minggu ini dan minggu depan pokoknya. Jadi teman-teman kalau mau beli tiket untuk pulang ke rumah silakan, karena kalian berhak untuk bahagia dan lebaran bersama keluarga, gitu ya. Jadi tugasnya ada 2, karena makan 2 pertemuan, ya kali 1, yang akan saya ungkapkan di, fase ini. Saya coba cari dulu ya tugasnya ya. Oke. Jadi yang pertama, hari ini adalah teman-teman akan membuat artikel mengenai makanan takjil teman-teman. Jadi jangan kalah dengan teman-teman kita yang agamanya selain Islam, gitu. Oke, jadi teman-teman nanti buat sebuah artikel, tulislah artikel, kemudian teman-teman menceritakan tentang pengalaman berburu takjil. Simpel kan? Berburu takjil di Yogyakarta dari hari ini sampai hari Sabtu. Tugas pertama itu ya, untuk pertemuan kali ini. Lalu, teman-teman buka yang namanya kompasiana.com, lalu kemudian daftar, buatlah akun di KG Media ini untuk menulis di blog Kompasiana. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, yang saya nilai adalah dari artikel teman-teman, itu adalah teman-teman mereview makanan takjil unik yang teman-teman temukan di Jogja, lalu teman-teman wawancarain secara simpel aja ke penjualnya. Ya mungkin, mmm, apa namanya, dibuat dari apa, terus bukan kapan mulai jualannya, jadi makanannya yang direview, bukan penjualnya. Jadi, dibuat dari apa, terus kemudian prosesnya bagaimana, gitu. Nah, lalu teman-teman di artikel itu wajib untuk mengkaitkan dengan gizinya, gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan dokter nih yang ngomong, gitu kan. Jadi puasa lansia sehat, dia penyakit dalam konsultan giatri. Nah, kalian kan mahasiswa, jadi nanti yang difoto adalah makanannya, terus kalian review makanannya, terus kalian mungkin mencoba untuk memberikan informasi kandungan gizi di dalamnya.
gitu. Tentu teman-teman syarat mutlaknya harus membuat akun di Kompasiana, karena ini blog nih, kayak gini dia nanti. Jadi tipenya nanti Ramadan. Oke ya, itu tugas pertama. Hari Sabtu nanti PJ kelas mengumpulkan link, jadi link artikelnya setelah membuat di Kompasiana. Tugas pertemuan berikutnya adalah teman-teman, karena materinya sangat menarik, jadi saya langsung tugaskan teman-teman untuk saya kasih satu film tentang chef yang nanti harus kalian tonton dan kalian uji. Jadi tugas kedua adalah resensi film. Tentu nanti, format penugasan yang film ini akan saya berikan melalui PJ kelas. Gitu ya. Semoga tidak ada pertanyaan dan semoga puasa kalian lancar. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa ketemu teman-teman. Semoga setelah puasa Ramadan kita bertatap muka, benar-benar bertatap muka untuk nantinya bisa bersilaturahmi. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Sehat selalu buat teman-teman. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.